Untuk kali ini itu adalah proses sterilisasi ya gitu. Karena saya ini akan mengisolasinya adalah bakteri tanah sama jamur dari tanah, sampel tanah gitu. Gitu. Jadi saya gunakan teknik yang paling simpel banget kayak gitu. Hanya sekedar untuk menunjukkan ke teman-teman bagaimana nanti ya. Kayak gitu. Nah, saya menggunakan ini bisa ya gitu. Dia menggunakan kukusan. Nah, untuk sterilisasi aslinya, kalau aslinya yang bagusnya, ya ini saya tunjukkan. Jadi seperti ini. Kayak itu menggunakan autoclave gitu. Jadi autoclave itu ya semacam panci presto ya, kayak gitu. Semacam panci presto dengan suhu sekian ya kan, bermacam-macam, ada banyak jenisnya gitu. Tapi khusus alat nih saya tunjukkan. Nah, tapi untuk kali ini itu adalah bakteri tanah, mikroba tanah, khususnya Actinomycetes ya, gitu. Jadi agak ada kelonggaran lah seperti itu. Nah, untuk sterilisasinya saya menggunakan dandang nih, nanti dikukus, proses pengukusan ya, gitu. Ini tidak anu karena saya harus pegang kamera juga, kayak gitu. Jadi saya tunjukkan aja. Nah ini bisa anu ya, yang anti panas semua. Terus juga ada. Nah, jadi sterilisasi itu adalah menghilangkan kuman dari wadahnya. Meskipun ini bersih, habis dicuci, nah itu masih terdapat kuman di dalamnya. Kayak gitu, bibit-bibit kuman, ada spora, spora jamur, spora bakteri, itu masih ada ya. Kayak gitu di dalamnya. Itu masih tersisa. Nah, itu tujuannya untuk membunuh itu. Sehingga tempatnya itu kalau ketika kita gunakan untuk mikroba kita yang kita ambil dari tanah, nah itu bisa tumbuh itu ya dari sampel kita. Gitu, bukan berasal dari wadahnya. Kayak gitu. Nah, ini ya meskipun ketika menggunakan dandang seperti ini itu tidak 100% steril ya. Kalau mau steril ya sesuai itu, sesuai prosedur. Tapi minimal cukup untuk membuat cedera lah ya, cedera mikroba yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi ya namanya bakteri itu dia akan saling berlomba-lomba untuk tumbuh ya, kayak gitu. Ketika ada 10 bakteri dia akan berlomba-lomba untuk tumbuh. Nah, ketika semisal setengahnya bakterinya itu berasal dari wadahnya, ketika kita lakukan pemanasan kayak gitu ya, kita rebus gitu, kita kukus, maka yang 5 itu ya akan cedera dia. Jadi pertumbuhannya bisa melambat. Kayak gitu. Tapi dengan syarat ini harus langsung digunakan. Kayak gitu. Langsung digunakan, tidak bisa disimpan lama. Gitu. Ketika dia sudah dingin, nah itu langsung digunakan. Ketika dikukus ya. Tapi kalau menggunakan autoclave, nah kayak gini itu bisa digunakan, bisa disimpan 1 minggu, atau bahkan kalau penyimpanannya bagus itu bisa ya bisa sampai itu dibuka. Semisal nih ya, gitu. Itu bisa sampai dibuka. Kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ada cotton bud ya. Sebenarnya kalau cotton bud itu bersih ketika kita baru beli kayak gitu, masih tersegel ya, itu ya bisa digunakan langsung kayak gitu untuk bakteri tanah, gitu, mikroba tanah ya, kayak gitu. Nah, ini juga ada cawan petri, bisa dibungkus ya, tadi sudah disindir ketika pembahasan alatnya kayak gitu juga. Nah, ini kalau gini sekali pakai, ini kalau mau pakai berkali-kali ya di autoclave, dan ini dibungkus plastik. Kalau ini bisa sekali pakai dan langsung dipakai ketika dia sudah dingin, dia akan langsung bisa dipakai. Seperti itu ya. Jadi prosesnya kalau ini adalah 10 menit sampai 15 menit itu dihitung setelah dia keluar uapnya, uap panas kayak gitu ya, mulai mendidih. Nah, itu dihitungnya segitu. Gitu, saya beberapa kali nyoba itu ya 10 menit, di atas 10 menit ya, kayak gitu. Itu dengan dikukus, dan ini hanya berlaku untuk bakteri tanah ya, kayak gitu. Kalau untuk bakteri endofit atau bakteri dari tanaman atau bakteri asam laktat itu nggak cukup. Tetap harus minimal menggunakan panci presto ya, kayak gitu. Tapi untuk kasus ini saya tunjukkan ke teman-teman gitu. Ketika nanti teman-teman membuat pupuk cair gitu, pupuk organik cair gitu. Nah, itu beda perlakuan akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Kayak gitu. Nah, itu perlu menurut saya ini adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh semua orang yang berkecimpung di pupuk organik ya, atau terkait mikroba ya.
gitu. Apa mau probiotik, pupuk organik cair, dan macam-macam, itu harus memahami konsep ini. Kalau enggak, ya saya bilang itu ya asal-asalan lah kayak gitu. Gitu. Bukan hanya sekedar untuk mengubah warna dari media ya kayak gitu. Oh, ini berubah warnanya merah atau hijau kayak gitu. Tapi harus memahami konsep ini agar yang nanti dikembangkan itu ya yang berhasil adalah mikrobanya yang kita inginkan kayak gitu. Kalau kita menginginkan dari EM4, yaitu ketika kita pindahkan, kita perbanyak, itu ya menghasilkan EM4 gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui? Ya tentunya kita harus mengetahui dasar-dasarnya itu gitu, mengetahui teknik-tekniknya. Meskipun warnanya sama, kelihatannya sama, tapi ternyata kalau saya pernah coba itu hasilnya beda kayak gitu. Meskipun kita kalau beda teknik-teknik yang udah banyak di internet kayak gitu, itu hasilnya ternyata beda juga kayak gitu. Nah, tapi yang paling menurut saya yang paling aman kayak gitu ya, tekniknya seperti ini. Semuanya itu harus dibersihkan dan disterilisasi ya. Sterilisasi itu kayak semacam inti dari kita berkecimpung dengan mikroba kayak gitu. Nah, ini kita panaskan ya. Kita panaskan gini. Nah, ini ditutup ya. Gitu, ini ditutup. Nah, dihitungnya itu sampai dia mendidih. Dan ini tips. Biasanya untuk menambah tekanan, saya ngasih ini. Saya kasih kunci Inggris di atasnya. Nah, ini biar dia cepat lebih menambah tekanan lah ya gitu. Nah, ini kita tunggu. Nah, dihitung waktunya itu 15 menit setelah dia ini keluar uapnya. Ini nanti keluar uap kan. Gitu. Gitu. Nah, itu mulai di situ 15 menit sampai 20 menit. Nah, itu. Api kecil tidak masalah nanti ketika sudah muncul uapnya ya kayak gitu. Karena yang membunuh bakterinya itu, membunuh bibit-bibit mikrobanya itu adalah uapnya. Itu pakai api kecil. Soalnya